Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang kurang sehat tapi tetap semangat untuk belajar dan masuk sekolah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita cek kebersihan dan kerapian terlebih dahulu ya. Jika ada sampah di kolong bangkunya atau di kolong mejanya, bisa dibuang terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Sudah semuanya bersih? Sekarang kita rapikan tas dan bukunya. Jika masih ada tas di atas meja, taruh dulu di bangku ya, atau di samping bangku kalian. Dan kemudian yang ada di meja itu cukup alat tulis dan buku pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ade Coronalius, Almanak, Bunga Sanitizer, Anak Aprilia Sehati, Cici Cuci Sanitizer, Ice Juice, Febriana Putri Maskerino, Liburina, Puji Syukur, siapa nih? Rebahani Pegalia. Siapa yang gak masuk hari ini? Rindu bertemu. Kenapa rindu bertemu? Tidak masuk hari ini. Sakit. Oh ya, kita doakan untuk rindu bertemu. Semoga dia sehat selalu. Semoga diangkat penyakitnya agar bisa bergabung dengan kita semua di sekolah ini ya. Boleh kita pimpin doa untuk rindu bertemu agar dia cepat diangkat penyakitnya dan beraktivitas seperti semula dan sediakan Allah. Amin. Selanjutnya, apa kalian sudah tahu pembelajaran kita hari ini itu bertema tentang apa? Betul sekali, masih tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi yang sekarang akan dipelajari. Ada yang tahu atau masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa itu laporan hasil observasi? Jadi sekarang Ibu rasa kita sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini tentang struktur aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu siswa mampu menentukan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan aspek kebahasaan. Yang pertama yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Pada struktur ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat, dan yang terakhir itu simpulan atau penutup. Nah, yang pertama ya pada bagian struktur teks laporan hasil observasi, bagian pertama yaitu pernyataan umum. Bisa sekalian ditulis sewaktu saya memberi penjelasan. Pernyataan umum yaitu atau bisa disebut juga deskripsi umum yang berisi tentang definisi kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Jadi apa tadi pernyataan umum? Ya, diulang lagi ya. Pernyataan umum atau deskripsi umum berisi definisi kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Dan yang kedua dari bagian struktur yaitu definisi bagian atau deskripsi bagian.
pada deskripsi bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai laporan hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada setiap paragrafnya. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu definisi atau deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dilaporkan. Selanjutnya, yang ketiga dari struktur teks laporan hasil observasi yaitu definisi atau deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dilaporkan secara detail, baik manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi yaitu simpulan atau penutup, di mana berisi tentang rangkuman umum hal yang dilaporkan. Biasanya pada simpulan ini kadang ada pada teks laporan hasil observasi dan kadang juga tidak ada. Itu tidak masalah. Nah, itu tadi struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 3 ciri-ciri kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu kelas kata, yang kedua konjungsi, dan yang terakhir itu beberapa kalimat. Dan pada ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama akan kita bahas yaitu kelas kata, di mana kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna gramatikal. Di dalam kelas kata terdapat 4, yaitu yang pertama nonina atau dengan kata lain kata benda. Contohnya seperti buku, meja, dan lain-lainnya. Yang kedua di dalam kelas kata yaitu verba atau kata kerja. Contohnya itu menulis, membaca, menyapu, menonton, dan lain sebagainya. Yang ketiganya itu adjektiva atau kata sifat. Contohnya rajin, cantik, pintar, pandai, dan sebagainya. Dan yang terakhir dari kelas kata yaitu preposisi atau kata depan. Contohnya di rumah, di luar, di sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua dari ciri kebahasaan yaitu kalimat konjungsi, di mana kalimat konjungsi merupakan kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata satu dengan kata yang lainnya. Contohnya itu seperti dan, tetapi, kemudian, namun, juga, dan seterusnya. Yang terakhir pada ciri kebahasaan, ada yang tahu apa? Ya, beberapa kalimat. Kalimat apa saja itu? Yang pertama ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan arti atau makna objek. Contoh dari kalimat definisi itu terdapat kata-kata pendefinisian. Misalnya itu seperti ada di dalam kalimatnya itu ada kata adalah, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Misalnya pohon kelapa adalah pohon 1000 guna. Nah, seperti itu contoh kalimat definisi. Yang selanjutnya itu kalimat deskripsi, di mana kalimat deskripsi ini menjelaskan tentang kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda. Misalnya warna, makanan, terus jenis, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga tentang kalimat simpleks, di mana kalimat simpleks ini menjelaskan tentang kalimat yang memiliki satu verba utama atau memiliki satu predikat. Contohnya, Ainun belajar pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Dan yang terakhir yaitu kalimat kompleks. Kalimat ini memiliki lebih dari satu verba utama. Contohnya seperti ini. Zain mencuci motor di halaman rumah, sedangkan Al menjemur pakaian di teras rumah. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat kompleks karena memiliki 2 kata verba, yaitu mencuci dan menjemur. Nah, sekarang kalian duduk dengan kelompok yang waktu minggu kemarin ibu minta ya, yang 2-3 orang itu. Selanjutnya jika sudah sesuai dengan kelompok kalian, ibu minta kalian menganalisis teks laporan hasil observasi yang akan ibu berikan kepada kalian ya.
Gimana, sudah tugas kalian yang per kelompok itu? Apa ada kesulitan? Jika sudah, boleh kalian presentasikan sebagai perwakilan dari kelompok kalian masing-masing ya. Ya, bagus sekali presentasi yang sudah 3 kelompok sampaikan. Semoga kelompok yang lainnya nanti menyusul minggu depannya atau pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apa kalian sudah mengerti tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi pada pertemuan kali ini? Selanjutnya, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Wah, ternyata kalian hebat juga ya. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari, yang ibu sampaikan, dan yang teman-teman kalian simpulkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Semoga diberi kesehatan selalu untuk kita semuanya. Sekian dari ibu. Jangan lupa tugasnya yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Jadi minggu depan bisa kita langsung bahas sebelum memulai pembelajaran ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.